Halo Studio Lovers. Nama Ati Kodong sudah melekat di ingatan para penikmat musik dangdut tanah air. Bagaimana tidak, ia memiliki cara bicara yang dianggap khas dan tingkah jenakanya mampu membuat orang tertawa. Di balik itu semua, Ati menyimpan kisah hidup yang menginspirasi. Perjuangannya mengubah nasib patut untuk kita acungi jempol. Namun, Ati Kodong sempat diterpa berita hoax, dirinya diberitakan media meninggal dunia. Padahal sampai sekarang, pemilik akun Instagram Ati Ratu Kodong ini sangatlah aktif mengunggah foto di akun media sosialnya. Nah, kira-kira bagaimanakah nasib dan kehidupan Ati Kodong saat ini? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa nih, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, Nur Ati atau yang lebih populer dengan nama panggung Ati Kodong adalah penyanyi dangdut Indonesia. Ia lahir di Tongke-Tongke, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Desember 1987. Sebelum muncul di televisi, hidup Ati sangatlah sederhana. Ia bersama ibunya kala itu menempati rumah panggung reot yang bisa dianggap tidak layak. Namun tekad Ati membawa sang ibu mencicipi kehidupan yang lebih baik ditunjukkan Ati dengan mencoba peruntungan ikut ajang pencarian bakat penyanyi Dangdut Academy Season 1 di tahun 2014 silam. Bermodalkan tekad dan suara yang merdu, Ati pun memberanikan diri untuk bersaing dengan banyak peserta. Akhirnya Ati lolos audisi dan menjadi kontestan ajang tersebut. Lalu babak demi babak Ati lewati dengan usaha keras untuk selalu tampil konsisten. Meskipun sempat mengalami naik turun dalam hal penampilan di Studio Lovers, nyatanya Ati mampu bertahan sampai mencapai grand final Dangdut Academy. Beberapa bulan penuh wajah Ati Kodong menghiasi layar kaca di Indosiar demi berjuang mendapatkan gelar juara. Kerja keras yang selama ini dibangunnya pun berbuah manis. Ati pun dinobatkan sebagai runner-up. Ia kalah dalam perolehan voting melalui SMS oleh Lesti. Meskipun menjadi juara 2, waktu itu nama Ati Kodong jadi kesayangan Indosiar. Ia dikontrak khusus dan sempat mengeluarkan beberapa single. Bahkan Ati memiliki jadwal manggung yang tidak sedikit. Namun pil pahit harus mengiringi keberhasilan Ati dalam karirnya di dunia tarik suara. Baru saja ia menikmati kejayaannya dikenal oleh publik tanah air. Pada tahun 2015, Ati harus kehilangan seseorang yang menjadi semangatnya, yakni ibunya meninggal dunia. Sadar bahwa roda kehidupan harus terus melaju, Ati pun kembali semangat menjalani hari dengan kesibukan bernyanyi. Nasib Ati pun perlahan mulai membaik. Namun semua ketenaran Ati di televisi yang membuatnya dikenal dan membesarkan namanya lambat laun mulai memudar. Ia yang dulunya sering muncul tiap hari di layar televisi Indosiar, kemudian stop. Ati Kodong pun pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Ati Kodong memilih untuk mengisi acara off-air di berbagai acara. Namun Ati Kodong sempat menerima pengalaman buruk lagi kala ia dipaksa menerima kenyataan ditipu oleh kekasihnya sendiri. Janji akan dinikahi oleh seorang brimob hancur lebur karena tiba-tiba saja kekasihnya ini menghindari Ati Kodong dan membawa kabur beberapa hasil jeripayah Ati Kodong. Setelah beberapa kali mencoba mediasi tetapi tidak ada kejelasan, Ati pun memutuskan untuk menggunakan jalur hukum dengan melaporkan oknum brimob itu ke kantor polisi. Semua catatan transfer di rekening koran menjadi bukti kuat Ati Kodong. Itu menjadi pemberitaan buruk dan permulaan karir Ati Kodong hancur di layar televisi. Nah, Studio Lovers, masih ingat jugakah kala Ati Kodong membuat keributan heboh dengan Lesti Kejora? Sejak Lesti Kejora mendadak menikah sampai hamil dan melahirkan, Ati Kodong pun selalu didapati warganet nyinyir. Ia kerap membuat postingan yang menyentil Lesti Kejora. Padahal Ati sendiri sama seperti Lesti, yakni jebolan ajang Dangdut Academy Indosiar. Saat masih di ajang pencarian bakat itu, Ati dan Lesti dikenal oleh publik mempunyai hubungan emosional yang baik. Namun karena Ati Kodong tidak tampil lagi di Indosiar dan beda halnya dengan Lesti yang sudah menetap di ibu kota, hubungan mereka pun tampak renggang. Dari peristiwa nyinyir itu membuat Ati Kodong menjadi bulan-bulanan warganet.
Kala itu Ati merasa sakit hati lantaran tidak diundang ke pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Study Lovers, hidup miskin di sebuah desa menjadi pengalaman masa lalu yang dirasakan oleh Ati Kodong. Jika dulu dirinya tidak mampu membeli tiket pesawat, kini dirinya bisa pergi liburan, bahkan sampai ke luar negeri dan menunaikan ibadah umroh. Dari hasil kerja kerasnya, Ati Kodong telah memiliki rumah pribadi yang mewah. Ati Kodong bahkan pernah mempertontonkan model interior rumahnya di media sosial. Yang paling menyita perhatian publik adalah toilet rumah Ati Kodong yang cukup unik. Tidak seperti toilet pada umumnya, Ati Kodong sengaja membuat toilet duduk di rumahnya itu terlihat berbeda, bak singgasana raja berwarna merah dan bercorak emas. Nah, selain rumah di Study Lovers, Ati Kodong juga sudah memiliki mobil pribadi. Bayaran Ati Kodong sebagai seorang penyanyi off-air tentu saja lebih dari cukup untuk menyambung hidupnya kini sehari-hari. Rumah panggung sederhana Ati yang dulu sudah ia tinggalkan dan tidak berpenghuni. Rumah yang tentu saja menyimpan banyak sekali kenangan, memori, dan cerita hidup bagi Ati yang berjuang keluar dari garis kemiskinan. Nah, banyak yang menjadikan rumah Ati Kodong yang dulu Study Lovers sebagai tempat wisata baru di Selayar. Wah, menginspirasi lah ya Study Lovers. Oke deh Study Lovers, itulah informasi tentang kehidupan Ati Kodong dulu dan sekarang. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.